Dalam video kali ini kita mau ngomongin tentang suara 2 dan suara 3 dibantu oleh Lukas Guntur, dan juga Jimmy Lim. Halo. Jadi kita bikin video ini untuk membantu teman-teman semua memahami the basics of suara 2 dan suara 3 atau istilah kerennya vocal harmony. So untuk memulai, apa yang disebut dengan harmoni adalah 2 atau lebih nada yang dibunyikan secara bersamaan. So ketika ada satu nada nih, terus ada nada berikutnya, ini sudah dibilang harmoni. Jadi kalau harmoni itu bisa ada 3 suara, bisa ada 4 suara dan seterusnya. Nah, bahkan kalau orkestra ada atau choir gitu bisa ada 8 divisinya gitu. Jadi harmoni itu macam-macam, tapi minimal ada 2 itu sudah dibilang sebagai harmoni. Lalu yang membentuk chord, karena kita akan berhubungan banget erat sama chord. Jadi kita ngomongin apa itu chord. Jadi chord itu gini, dalam musik itu kan ada melodi, ada ritmik, ada harmoni ya. Harmoni udah kita jelas. Jadi chord adalah juga termasuk ke dalam harmoni. Nah, khususnya chord paling common yang kita kenal adalah chord triad. Itu terdiri dari 3 nada ya. Yang paling gampang kalau kita lihat di C adalah ini nada C, terus nada E, terus nada G. Jadi chord itu tuh terbentuk tumpukan nada yang ngelengkap. Jadi enggak atau tapi jadi terus jadi dia tumpukan nada yang ngelengkap itu yang menjadikan chord. Nah, chord paling common adalah chord triad. Jadi cuma 3 nada ini ya. Tapi chord itu banyak, ada kalau untuk chord triad ada mayor, ada minor, ada diminished, ada juga chord augmented. Jadi bunyinya beda-beda dan warnanya beda-beda. Nah, hubungannya itu untuk suara 1, suara 2 apa? Jadi basically suara 2 dan suara 3 adalah vocal harmony. Artinya ada melodi utama, lalu ada suara lagi di atasnya atau di bawahnya, boleh, untuk yang mendampingi si melodi utama itu. Kita akan pakai contoh lagu apa nih, guys? Lagu slow dulu kan? Lagu slow. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Nah kita lihat ya, nadanya kan na 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 na. Nah, kita kalau pengen suara 2, ada teorinya. Kayak misalnya kita pengen bahas secara teori gitu nadanya. Tapi untuk sekarang kita cepet aja, yang praktis dan cepat dan bisa dilakukan kapanpun oleh siapapun, yaitu menggunakan telinga ya. Jim, so kita cari bawahnya ya. Kan menurut kami na 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 na. Kamu ke bawah, kamu gimana nyarinya? Nah kamu dapat nada itu dari mana? Feeling telinga. Dan ngerasain, karena kan tadi kan ta-da-da, berarti yang aku ambil ta-da-da. Gitu ya. Kan benar. Ta-da-da-da-da-da. Berarti kamu ambil, berarti turun ke bawah gini ya? Iya, lengkap ke bawah. Berarti dari situ kamu tinggal ngikutin ya. Jadi setelah kamu dapetin nada yang pertamanya, terus kamu tinggal ngikutin secara paralel. Kurang lebih gitu ya. Sekarang Lukas ambil atasnya. Kemana langkahku pergi. Nah, kamu dapat nada itu dari mana? Sama sih kurang lebih dengan feeling dan mungkin karena saya nggak tahu harmoninya juga kali. Nah, Lukas ambil. Jadi sementara Jimmy ambil. Gitu ya, jadi. Kita dengar bunyinya seperti apa? Jadi nada pertama ke. 1, 2, 3. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Nurani takkan pernah terganti. Tahan tuh.
ya kayaknya sebenarnya chordnya ini ding, tapi nggak apa, kita biar jazz sedikit. Ya tapi intinya gitu. Intinya kita bisa mulai dari nada pertama, terus kita tinggal ngikutin. Apakah paralel. Nah, bisa dibilang paralel ya. Apakah kalau melodi utamanya ke atas ya kita ikut ke atas yang sesuai dengan kuping kita, nggak falas, artinya masuk di harmoninya. Ya kita bisa pakai contoh lain, lagu ini misalnya. Ya ini Krisya juga. Panah Asmara. Oke, kita langsung ke refnya aja. Sudah katakan cinta. Sudah katakan. Oke, sekarang kita nyanyiin melodinya doang. Siapa yang mau bantuin nyanyiin? Lukas. Ambil melodi satunya. Melodi satunya, ya. 1, 2, 1. Ya kayak gitu melodinya. Nah, kira-kira kita mau mulai dari mana nih kalau kita pengen cari suara duanya, Jim? Kan melodi utamanya da 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 da. Nah, kita ambil lengkap bawahnya. Da. Nah, jadi iya. Da da da. Nah, kalau melodinya ambil bawahnya. Kalau ambil atasnya iya, kan da tinggal ambil da 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 da. Oke, berarti dari kamu ambil gitu ya. Oke, sekarang kita coba praktekin dulu suara satu, terus suara bawahnya ya. 1, 2, 1. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau itu bener nggak tuh Jim? Nah itu falas. Sudah cari bicara dulu. Sudah katakan cinta. Sudah ku cinta, sudah ku katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Berarti diam tersenyum kepadaku. Itu suara dia, suara Lukas. Bener kok, tersenyum kepadaku itu. Ya, Oke. 1, 2, 1. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Oke, very good, well done. Well done Jim. Oke, sekarang kalau Lukas cari suara duanya ke atas. Sudah katakan. Ya, berarti third lagi. Jadi ngelengkap satu lagi ke atas ya. Jadi nadanya kan kelasnya. Lukas ambil. Nah, dari situ tinggal dibawa secara paralel gitu ya. Oke, sekarang suara satu, Lukas suara dua. Oke. Jimmy diem dulu. Oke. 1, 2, 1. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Ya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kurang lebih gitu. Emang kalau kita nyoba by ear, emang kadang sering salah karena kita kan ngerabakan by ear. Jadi kalau emang kita udah advance, kita bisa nulis di notasi dan kita bisa lihat ini musiknya kemana. Tapi nggak apa, kita hari ini yang gampang, yang praktis, semua orang bisa ya. Kayak kuping. Oke, so tadi suara duanya ke atas. Sekarang kalau kita kombinasiin suara bawah, terus atas, terus melodi aslinya. Yang mana suara satu, yang mana suara dua, itu sebenarnya cuma istilah doang ya. Nanti kita bahas lagi. Tapi coba kita dengar bunyinya seperti apa ya. Oke, jadi melodi utama sudah kan Lukas gini. Jimmy gini. Oke, 1, 2, 1. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Oke, sekarang kalau kita dengar tanpa piano ya, biar lebih jelas. Oke guys, 1, 2, 1.
Wah. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Oke, so jadi intinya adalah kalau mau gampang, mau cepat adalah kita menggunakan kuping kita. Kita dari melodi utamanya da, kita naikin ke da da da, berarti da da. Ya, sesuai dengan chordnya yang ada ini ya. Lagi da. Nah, kalau kita mau sedikit teoretikal, misalnya chordnya ada chord C nih. Terus melodi utamanya aku nyanyiin tiganya. Da. Suara duanya bisa ambil bawahnya. Bawahnya lagi. Oh, bawahnya lagi. Ya, atau tukar ke bawah. Coba ya. Ada lagi namanya inversi. Inversi kalau Lukas naik ke atas, nada itu tadi. Free and. Sekarang kalau Jimmy juga naik ke atas, ya, 3 and ya, jadi itu namanya inversi. Jadi pokoknya nada itu ada dalam harmoni. Artinya di kuping kita itu nggak fals. Kalau fals seperti apa? Misalnya, dan kita instantly tahu karena telinga kita udah mendetek ya. Jadi jangan khawatir. Kalau Anda bikin suara 2, yang bikin suara 3, bikin ya, sesuai dengan kuping kita. Jadi start dari nada pertama terus paralel ngikutin melodinya. Oke, mengenai istilah di musik, istilah suara 2, suara 3 tuh gimana menjelaskan teman-teman? Apa yang berlaku di harmoni biasanya? Ya? Jadi suara 2 tuh bisa aja thirdnya, bisa aja fifthnya, bisa aja bisa seven bahkan ya. Jadi suara 2 tuh nggak ada fix harus nada apa gitu, enggak. Itu hanyalah kalau misalkan dia ada 2 suara ya dia suara 2-nya gitu. Tapi kalau di choir misalnya Jim ya, ada SATB apa itu Jim? Sopran, alto, tenor, dan bass. Nah, dan dalam sopran, alto, tenor, dan bass itu juga masing-masing bisa dipecah lagi. Iya, punya tugasnya masing-masing lagi biasanya. Punya tugas masing-masing. Ya, jadi intinya adalah untuk mencari suara 2 atau vokal harmoni untuk cepat aja kita bisa pakai kuping kita. Tapi kalau misalnya kita menemukan masalah, kok ini fals terus ya, kok nggak pernah dapat yang benar, baru kita lihat secara teori. Kita lihat chordnya apa, terus nadanya, oh ternyata nada ini tuh nggak masuk di chord ini sehingga bunyinya fals, baru bisa diganti dan disesuaikan. Oke, jadi itu tadi basic banget dari vocal harmony, suara 1, suara 2, suara 3, SATB. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu kasih gambaran gimana kalau teman-teman pengen bikin aransemen choir atau aransemen acapella misalnya. Aransemen choir mungkin mesti lebih tertulis kali karena cukup banyak ya. Berarti kita harus ear training kali ya kan? Itu nomor 1 banget. Nomor 1 ya. Ear training. Nomor 1. Aware Betul. banget sama Iya. chordnya, sama harmoninya. Yes, exactly. Kalau misalkan aku bunyiin nada ya, instantly kalian udah tahu kalian mesti nyanyi apa gitu ya. Jadi itu yang mesti kita latih juga, ear training juga ya. Jadi kalau teman-teman main piano bagus, main gitar bagus, dan ya latihan terus sih basically ya. Itu aja. Oke. Makasih Jimmy Lin. Thank you Lukas Guntur. Sampai bertemu di video selanjutnya.